Bab 607. Kamu jangan bersikap kasihan padaku. Dia mengenal orang yang datang. Dia adalah seorang teman lama. Dia adalah penasehat Lu yang Mileye kenal di kerajaan Jiang kota Qingcheng. Saat ini, penasehat Lu masih berada di atas kursi roda, dan rambutnya masih putih. Penasehat Lu menatap Mileye dan tersenyum kecil. Tuan Muda Ye, lama tidak bertemu. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, penasehat Lu, kamu. Penasehat Lu tersenyum dan berkata, nama asliku adalah Janet Lu, aku adalah orang dari kerajaan dewa. Orang dari kerajaan dewa. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana dengan Rizky Mo dan Douglas Feng? Janet Lu berkata, keduanya adalah orang dari Akademi Konfusianisme. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak disangka kalian berasal dari kerajaan dewa, jadi kenapa kalian pergi ke tempat sekecil itu? Di samping, Henny Nangong tersenyum kecil, Nona Janet Lu dan yang lain hanya pergi ke dunia kecil untuk menyebarkan budaya kerajaan dewa. Tuan Muda Ye mungkin tidak mengetahuinya, sudah terdapat Akademi Konfusianisme dan Akademi Penelitian Militer di Qingzhou, murid dari kedua akademi tersebut berjumlah ratusan. Dan sekarang, Sekte Changjian di Kerajaan Jiang dan dunia Qingchang berkembang lebih cepat dari yang bisa dibayangkan oleh Tuan Muda Ye. Sangat disayangkan bahwa kamu selalu sangat sibuk selama ini, jika tidak, kamu akan sangat terkejut begitu kamu kembali. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, kenapa kalian melakukan ini? Apa tujuan kalian? Janet Lu berkata dengan lembut, menyebarkan budaya kami sendiri. Mileye bertanya, lalu kenapa pergi ke tempat sekecil itu? Janet Lu tersenyum dan berkata, pergi ke dunia besar terlalu mencolok dan akan menyebabkan banyak masalah. Terlebih lagi, terdapat terlalu banyak kekuatan di dunia besar, dan sulit untuk menyebarkan budaya kami sendiri dengan damai. Mileye terdiam. Janet Lu berkata lagi, jika Tuan Muda Ye memiliki waktu, kamu harus kembali ke dunia Qingchang untuk melihat, terdapat banyak perubahan di sana, dan kamu akan terkejut. Mileye sedikit mengangguk, baiklah. Janet Lu tersenyum dan berkata, aku tidak akan mengganggu Tuan Muda Ye hari ini. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye berkata dengan lembut, selain dunia Qingchang, dunia lain juga memiliki orang-orangmu, kan? Henny Nangong mengangguk, banyak. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kalian memiliki tata letak yang dalam. Henny Nangong berkata dengan pelan, aku setuju dengan apa yang Tuan Muda Ye katakan di Akademi Shanghai sebelumnya, perang itu kejam, tetapi apakah Tuan Muda Ye tahu bahwa perang sepanjang tahun lebih kejam? Kami memiliki sekelompok penasihat yang selalu mempelajari sisi dari pihak kalian. Pihak kalian terus berperang sepanjang tahun, alasannya adalah karena terlalu terpencar. Semua keluarga bangsawan, sekte besar dan kecil memerintah secara mandiri, dan di pihak kalian, tidak ada kepercayaan budaya dan spiritual, hanya yang kuat yang dihormati. Selama memiliki kekuatan, maka orang itu dapat mengabaikan hukum, mengabaikan negara, dan menggertak yang lemah sesuka hati. Tuan Muda Ye, apakah kamu tahu bagaimana kerajaan dewa melihat pihak kalian? Mileye menggelengkan kepalanya. Henny Nangong berkata dengan lembut, barbar. Tertinggal. Sama sekali tidak ada maksud untuk merendahkan, setidaknya aku tidak. Namun, tidak peduli apakah itu peradaban seni bela diri atau budaya, kalian berada jauh di belakang. Mileye hendak berbicara ketika sekelompok tentara berbaju besi melangkah ke arah mereka. Terdapat 20 tentara dalam kelompok ini, dan masing-masing dari mereka memancarkan suasana membunuh yang kuat. Master dari 100 pertempuran. Mileye pernah merasakan aura ini di kavaleri keluarga Tang.
Dan Mileye tahu bahwa kelompok prajurit di depannya bukanlah prajurit paling elit di kerajaan dewa. 20 tentara datang ke depan Mileye dan Heni Nangong. 20 orang itu memberi hormat kepada Heni Nangong dengan serempak, lalu pergi. Mileye melirik ke arah Heni Nangong. Nona Heni sangat disegani oleh orang-orang kerajaan dewa. Heni Nangong tersenyum sopan. Kerajaan dewa tidak hanya menghormati yang kuat, tetapi juga menghormati yang terpelajar. Kerajaan dewaku terbagi menjadi 2 faksi sipil dan militer, serta sipil dan seni bela diri. Misalnya seperti master kerajaan dewa dari kerajaan dewa, meskipun dia sudah tua, namun dia juga berkultivasi. Namun itu hanya untuk menjaga kebugarannya. Dalam hal kekuatan, dikhawatirkan bahkan seorang prajurit pun tidak dapat mengalahkannya. Namun, kedudukannya di kerajaan dewa sangat dihormati, bahkan guru kerajaan dewa pun harus memanggilnya guru dengan penuh hormat. Saat dia mengatakan itu, dia memberi isyarat silahkan, Tuan Muda Ye, mari kita temui Panglima Penjaga Kerajaan Dewa. Dia berada di peringkat ke-10 di peringkat seniman bela diri. Mileye mengangguk, lalu mengikuti Heni Nangong untuk terus berjalan ke depan. Setelah beberapa saat, di bawah kepemimpinan Heni Nangong, keduanya datang ke sebuah lapangan seni bela diri. Terdapat ratusan tentara di tengah lapangan, dan ratusan tentara ini sedang berlatih pada saat ini. Dan di depan ratusan tentara, berdiri seorang pemuda. Pemuda itu mengenakan pakaian biasa, dengan tubuh lurus dan tombak panjang di tangannya. Saat melihat Mileye dan Heni Nangong, pemuda itu berjalan lurus ke depan, lalu membungkuk sedikit ke arah Heni Nangong. Aku memberi salam pada Sarjana Nasional Nangong. Heni Nangong tersenyum kecil. Dani Ling, bagaimana jika kamu belajar dari penguasa kota Ye? Dani Ling memandang Mileye, silahkan berikan pelajaran padaku. Setelah beberapa saat, keduanya muncul di atas panggung kompetisi di lapangan seni bela diri. Di sekitar, ratusan tentara berdiri. Dani Ling memandang Mileye dan memberi isyarat silahkan. Mileye menatap Dani Ling, dan saat berikutnya, sebuah pedang tiba-tiba muncul di depan Dani Ling tanpa adanya peringatan. Tidak ada ekspresi di wajah Dani Ling, dia mengangkat tangannya, dan mengeluarkan serangan. Pedang terbang itu tertebas seketika, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di depan Dani Ling, hampir bersamaan, Dani Ling ditikam dengan tombak. Mileye terpaksa berhenti tiba-tiba, tetapi Dani Ling juga mundur beberapa langkah, dan begitu dia berhenti, sebuah pedang terbang tiba-tiba menebas ke arahnya. Dani Ling menggerakkan tombak panjangnya. Suara keras bentrokan emas dan besi tiba-tiba bergema. Dani Ling mundur beberapa kaki, namun detik berikutnya, tubuhnya berputar, dan tombak panjang di tangannya menusuk ke depan. Dengan satu tembakan, ruang hampa terkoyak. Mileye langsung terguncang ke belakang, tetapi saat berikutnya, beberapa pedang terbang menebas Dani Ling dari sudut yang berbeda. Raut wajah Dani Ling tetap tidak berubah, dan tombak panjang berayun dengan cepat. Semua pedang terbang diblokir oleh tombak panjang Dani Ling. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang. Dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Dani Ling. Pada saat yang sama, dia menghunus pedangnya dan menebas ke arah Dani Ling. Itu hanyalah pedang alam keberuntungan, setingkat dengan senjata Dani Ling. Karena ini hanya untuk saling belajar, jadi dia secara alami tidak akan menggunakan ether. Tarik pedang untuk memutuskan hidup dan mati. Dengan satu pedang ditebas, momentum pedang yang kuat langsung menyelimuti Dani Ling. Sadar akan kekuatan pedang Mileye, wajah tenang Dani Ling akhirnya sedikit berubah. Dia menghentakkan kaki kanannya, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Saat berikutnya, dia mengeluarkan banyak duri. Duri.
Tindakan ini sangat sederhana, tapi membawa kekuatan yang besar. Tabrakan kekuatan murni. Pedang dan tombak mereka berdua bersentuhan, kemudian mundur lagi dan lagi, tetapi segera, keduanya berhenti pada saat yang hampir bersamaan. Pada saat ini, Daniling tiba-tiba melompat, di tengah udara, raut wajah Daniling terlihat sedikit muram, dan tombak panjang di tangannya menghantam Mileye di bawah. Tombak itu hancur, seolah-olah akan menembus dunia ini. Mileye dengan ringan menghentakkan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya terbang ke atas. Hampir pada saat yang sama, sebuah cahaya pedang menebas di atas tombak panjang. Ruang hampa di sekitar bergetar dengan hebat, dan pada saat berikutnya, di mata semua orang yang terpana, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya ditebas ke arah Daniling satu persatu. Pedang terbang di seluruh langit. Di tengah udara, Daniling mundur lagi, dan di depannya, Mileye dengan gila-gilaan menghunus pedangnya dan menebas, ditambah dengan pedang terbang di sekitarnya, yang menyulitkan Daniling untuk menghadapinya. Karena pedang terbang Mileye kecepatannya terlalu cepat. Sangat cepat sampai dia tidak berani terganggu sama sekali, ditambah Mileye menyerang dengan ganas di depannya, jadi dia hanya bisa bertahan secara pasif. Dia ingin menyerang beberapa kali, tetapi terganggu oleh pedang terbang Mileye. Dengan itu, ketika Daniling mundur beberapa ratus kaki jauhnya, Mileye tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, terdapat lebih dari selusin jejak pedang di seluruh tubuh Daniling. Mileye menyingkirkan pedangnya dan berkata, "Aku menang." Daniling menatap Mileye, "Aku kalah." Begitu kata-kata ini keluar, para prajurit di lapangan tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Daniling adalah seorang jenius di peringkat seniman bela diri. Tidak disangka dia kalah. Pada saat ini, suara tawa tiba-tiba datang dari samping. "Komandan Ling, ucapanmu salah." Semua orang mendengar suara itu dan melihat bahwa itu adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam dengan pola naga. Mileye memandang pemuda itu, dan di sampingnya, Heni Nangong berkata, "Foggy Sang, komandan pasukan Yulin." Mileye mengangguk kecil. Foggy Sang pertama-tama sedikit membungkuk pada Heni Nangong, lalu memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Penguasa kota Ye, pertempuran barusan sedikit tidak adil." Mileye tersenyum dan berkata, "Bagaimana bisa tidak adil?" Foggy Sang tersenyum dan berkata, "Komandan Ling adalah komandan pengawal kekaisaran. Dia berlatih bagaimana cara membunuh orang. Kompetisi formal ini memiliki terlalu banyak batasan padanya. Apakah penguasa kota Ye sama sekali tidak sadar bahwa Komandan Ling selalu tidak memberikan serangan yang kuat?" Berbicara tentang ini, dia tersenyum sedikit. "Penguasa kota Ye. Dia takut membunuhmu." Tidak jauh dari situ, Daniling sedikit mengernyit. "Foggy Sang, aku kalah. Aku kalah dengan berbesar hati." Foggy Sang menatap Daniling, "Kamu sekarang mewakili kerajaan dewaku. Kamu harus berpikir dengan jernih." Daniling terdiam. Foggy Sang memandang Mileye, "Penguasa kota Ye, mari kita memulai pertarungan baru. Tidak ada batasan, jenis permainan yang mengancam jiwa. Apakah kamu bersedia?" Mileye ragu-ragu sedikit. Foggy Sang tersenyum dan berkata, "Jika penguasa kota Ye takut, itu juga tidak masalah." Mileye menggertakkan giginya. "Bukan tidak mungkin untuk memulai pertarungan baru, tapi aku memiliki permintaan. Aku meminta dibuat taruhan." Foggy Sang sedikit mengangkat alisnya. "Taruhan apa?" Mileye menatap Foggy Sang, "Jika kamu kalah, kamu harus memberiku harta tingkat alam Taoisme." Harta tingkat alam Taoisme. Mendengar ini, raut wajah Foggy Sang tiba-tiba tenggelam. Benda ini sangat berharga bahkan di kerajaan dewa.
Melihat keheningan Foggy Sang, ekspresi Mileye tiba-tiba mengendur, bahkan sedikit tersenyum. Apakah tidak ada? Jika tidak ada, maka tidak apa-apa. Foggy Sang memandang Mileye, siapa bilang tidak ada? Setelah suara itu jatuh, telapak tangannya menyebar, dan sebuah orang emas kecil tiba-tiba muncul di tengah telapak tangannya. Mileye sedikit penasaran, apa ini? Di samping, Henny Nangong tersenyum dan berkata, ini adalah orang emas alam Taoisme yang dibuat oleh keluarga Mo. Jika orang emas ini digunakan, itu akan sebanding dengan master puncak alam Taoisme. Jika energi spiritual cukup, bahkan dapat bersaing dengan master alam Tiandao, dan terbuat dari bahan-bahan khusus. Apalagi orang emas ini terbuat dari bahan khusus, bahkan seorang master alam Tiandao pun tidak bisa menghancurkannya dalam waktu singkat. Sangat berguna untuk berjuang menyelamatkan nyawa. Selain itu, benda ini juga sangat berharga. Mileye sedikit mengangguk. Dulu dia memiliki beberapa orang emas, tetapi sekarang mereka semua sudah sangat lemah. Di depannya ini harus adalah versi yang ditingkatkan. Pada saat ini, Foggy Sang tiba-tiba berkata, bagaimana jika kamu kalah? Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, jika aku kalah, aku akan memberikan nyawaku di sini, semua hartaku adalah milikmu. Foggy Sang memandang Mileye, ini adalah janji yang kamu buat sendiri. Mileye mengangguk. Dalam keadaan normal, janjiku bisa ditepati. Foggy Sang berkata dengan suara rendah, ayo kita mulai. Mileye berkata, kamu berikan harta itu kepada Sarjana Nasional Nangong. Foggy Sang melirik Mileye, lalu memberikan orang emas itu kepada Henny Nangong. Mileye menatap Danny Ling yang sedikit membungkuk. Pertempuran ini berkaitan dengan kehormatan kerajaan dewa, aku tidak akan mengasihanimu. Kamu juga harus melakukan yang terbaik. Mileye mengangguk, baik. Ketika suara itu jatuh, telapak tangan kanannya terbentang, dan terdapat pedang tambahan di telapak tangannya. Pedang penakluk jiwa. Pedang alam Taoisme. Ketika mereka melihat pedang ini, ekspresi Danny Ling dan Foggy Sang tiba-tiba berubah. Dan pada saat ini, Mileye merentangkan tangan kirinya, dan pedang ether juga muncul di tangannya. Ketika melihat pedang ether, wajah Foggy Sang sangat berubah, pedang di atas alam Taoisme. Raut wajah Danny Ling menjadi sangat jelek. Pada saat ini, Mileye membawa dua pedang dan berjalan ke arah Danny Ling. Saudara Danny, kamu jangan bersikap kasihan padaku. Tombakmu mungkin tidak bisa menahan kekuatan dari kedua pedangku ini. Jika benar-benar tidak bisa, kamu bisa pergi meminjam beberapa tombak terlebih dahulu. Danny Ling bersambung.